Menurutku Heri Dono adalah seorang seniman. Ketika kita membaca banyak teori, teori itu bisa kita lupakan dengan kenyataan yang ada pada hari ini gitu. Secara literasi kita harus memperbanyak bacaan-bacaan, buku-buku, kalau buku-buku filsafat, buku-buku pengetahuan apa saja gitu selain seni, karena seni tanpa filsafat adalah dekorasi. Jadi sebenarnya tadi kita udah ngobrol 30 menit cuman keputus. Tapi ya, karena emang menurutku ini penting banget sih Mas Heri. To be honest, maksudnya podcast ini mendokumentasi historical Mas Heri Dono, seorang seniman yang aku udah belajar 3 hari lebih di sini. Hitungannya udah kayak residensial sama Mas Heri. Dan aku mes dengan karya-karyanya, dengan gerakan-gerakan yang sangat menginspirasi segala macam, yang aku rasa bismillah kita ulang lagi lah. Ulang lagi nggak apa-apa. Ya, silakan. Semoga aja dokumentasi ini bisa jadi dokumentasi yang menginspirasi bukan 1-2 tahun ke depan, tapi juga our legacy yang bisa, ya Mas Heri udah nggak ada, aku nggak ada, masih tetap bisa ditonton dan jadi suatu keberkahan. Ya, mudah-mudahan. Jadi gue sekarang lagi sama Mas Heri Dono, seorang seniman yang benar-benar inspire dengan karya-karya seni yang luar biasa, dengan pergerakan, movement dari bukan cuman di skala nasional, tapi udah ke skalanya global. Beliau seorang seniman nomor 2 terbanyak di dunia yang mengikuti Biennale. Ini salah satu gerakan, salah satu art event ya, ataupun satu kegiatan yang sangat benar-benar beneficial dan benar-benar berharga. Biasanya orang susah ikut 1-2 kali, ini dia mengikuti 42 kali. Belum lagi karyanya, gue kemarin ngeliat langsung gimana Mas Heri Dono painting dari awal sampai habis. Itu benar-benar kayak kita masuk ke dalam sebuah inspire world, kayak bener-bener luar biasa sih. Aku udah nggak bisa ngejelasinnya. Mungkin gue bakal videonya either udah terupload atau belum terupload, akan terupload. Tapi lo wajib banget nonton video itu juga. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol Mas Heri. Ya, Bill. Mas, boleh cerita sekali lagi, siapa sih Heri Dono ini? Iya, jadi Heri Dono itu lahir di Jakarta ya, di daerah Kemayoran gitu, dan sekolah di sekolah Katolik gitu yang sangat disiplinnya ketat gitu ya, Strada Santo Lukas namanya. Kemudian itu dekat airport Kemayoran, dulu itu airport internasional ya, sebelum Soekarno-Hatta. Dan ayah saya itu bekerja sebagai ajudan Presiden Soekarno gitu. Jadi waktu kecil itu saya sering bermain dengan anak-anak petani itu di dekat rumah, di dekat airport. Tapi juga sering diajak ke Istana Bogor untuk ke kebun raya. Terus ada di situ anak-anaknya Bu Hartini namanya, Topan, Bayu gitu ya. Terus ada koleksi-koleksi istana gitu yang waktu kecil saya sangat terkagum-kagum, tidak tahu siapa itu ya namanya pada waktu kecil itu. Tapi memori saya melihat itu di situ ada Basuki Abdullah, ada Hendra Gunawan, ada Sujoyono, Avandi ya, dan banyak lagi ya, Oto Jaya, Gus Jaya. Tapi memori saya itu karena mungkin saya seorang yang visualnya saya bisa cepat merekam itu, walaupun dari kecil saya bisa lihat itu ya. Dan pada waktu itu tahun 67 gitu, 66, 67 itu belum ada galeri kelihatannya di Jakarta. Jadi saya bersyukur melihat karya-karya seni rupa koleksi Soekarno ya, patung-patung baik yang dari negara-negara sosialis waktu itu yang dikoleksi, juga terutama Bung Karno bikin buku ya waktu itu ya, buku koleksi. Dan kolektor yang luar biasa Bung Karno ini. Iya, kolektor pertama Indonesia itu Soekarno gitu. Nah di situ umur-umur segitu kalau ditanya guru saya mau jadi apa, saya mau jadi pelukis gitu.
Dan itu selalu ditertawakan teman-teman saya. Karena biasanya semua tuh ada yang mau jadi dokter, astronot, insinyur, jadi pilot. Ya. Jadi saya jadi pelukis semua ketawa karena referensi anak teman-teman saya itu nggak ada yang mau jadi pelukis, itu profesi apa gitu ya. Nah kemudian setelah saya sekolah SMP di Jakarta, terus SMA, kemudian saya melanjutkan kuliah mendaftarkan ujian di ITB Seni Rupa tahun 80. Nah di situ diterima saya dari sekitar 2.000 orang yang mendaftar, hanya 75 orang yang diterima, belum dijuruskan waktu itu 75 orang itu. Tapi saya juga waktu itu setelah lulus saya mendaftar di Jogja. Waktu ujian itu saya diterima gitu, masuk jurusan seni lukis di ASRI. Belum jadi isi. Belum jadi isi, masih ASRI namanya. Jadi di situ saya diterima di Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI, dan saya merasa bahwa kalau saya di kuliah di Bandung itu jarak antara Bandung Jakarta dekat, dan saya takut diri saya dimanja oleh situasi yang tergantung dari orang tua gitu. Jadi kalau saya kuliah di Jogja itu saya harus survive untuk belanja di pasar, untuk masak, untuk kalau sakit ya harus berobat sendiri gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan saya untuk mandiri gitu. Kemudian tahun 84 saya nonaktif untuk kuliah di Akademi Bahasa Asing di Kebon Siri. Mempelajari bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Nah itu 1 tahun kuliah itu sebelum lulus saya juga keluar untuk tidak mendapatkan ijazah itu gitu. Di ASRI-nya? Di ABA, di Akademi Bahasa Asing. Karena yang saya perlukan knowledge-nya. Kalau untuk sertifikat saya nggak begitu. Dari kecil saya tidak tertarik gitu soal sertifikat. Nah terus begitu tahun 85 saya meneruskan lagi kuliah sampai tahun 87 pertengahan saya baca cerita tentang sejarahnya Socrates itu. Saya kurang tahu Socrates itu apakah disebut nabi apa bukan, tapi dia 400 tahun sesudah Yahya dan 400 tahun sebelum Isa gitu ya. Itu dia membuat hukum-hukum manusia dalam filsafatnya. Tetapi ironisnya dia harus dihukum mati oleh pengadilan. Nah dia lebih memilih meminum racun di dalam penjara. Ketika dia memutuskan untuk minum racun dalam penjara, itu artinya ada satu dignity untuk mempertahankan ideologi dia. Daripada dia menyerahkan diri bahwa memang dia bersalah dan berhak untuk dihukum mati gitu. Jadi dari situ saya harga diri ya. Harga diri. Pada waktu itu saya ke kampus lagi, salaman sama semua dosen-dosen dan mengucapkan terima kasih atas knowledge-nya, dan saya bilang sekarang saya seniman gitu. Nah teman-teman saya menganggap saya stres gitu. Padahal keputusan untuk jadi seniman itu tidak bisa dijamin dari institusi. Itu waktu itu dosen-dosen gimana reaksinya Mas? Ya dosen-dosen shock ya, mereka diskusi. Banyak pertanyaan gitu dari beberapa jurusan dari jurusan seni murni ya itu. Jadi ada rektor isi waktu itu Pak Bud Mokhtar, itu yang malah mendukung saya untuk drop out. Dia bilang ke saya ini seperti buah yang sudah matang. Mas Heri Dono nih seperti buah yang sudah matang. Kalau terlalu lama di kampus, saya membusuk dan tidak berguna untuk siapa-siapa gitu. Kalau masih muda pun juga tidak berguna. Jadi setelah kelihatan matang, karena kan saya sering ke rumah dosen-dosen, ke rumah seniman, dan mereka dalam pembicaraan itu mengerti tentang kematangan itu, dan dia bilang ya udah kamu udah ini aja. Ini yang ngomong Matei Bud Mokhtar, seorang seniman besar juga. Besar. Kemudian Pak Fajar Siddiq juga begitu. Pak Fajar Siddiq juga ngomong hal sama supaya saya keluar aja dari kampus gitu. Udah diaminkan oleh dua tokoh ini kan. Wah saya tambah merasa confident, dan saya keluar. Tapi memang ada surat yang datang ke Jakarta, kalau tidak melakukan registrasi saya akan di drop out. Dan orang tua saya tanya mau diteruskan atau tidak. Saya bilang saya tidak meneruskan. Tapi orang tua saya baru sadar kalau lulus dari ASRI itu akan mendapat ijazah dokter Andes waktu itu. Orang tua saya nggak ngerti kalau lulus dari ASRI nggak ada titel apa-apa gitu ya. Tapi mereka melihat kenapa nggak
sampai lulus aja gitu ya. Oh ini itu keputusan saya gitu. Tapi Mas Heri, waktu ini kan you talking about that time yang which is seniman itu belum terlalu seksi. Orang tua tuh posisinya di sana saat you prefer become a artist, itu mereka mensupport atau gimana? Ya mereka mensupport ya, artinya bahwa orang tua saya kan sering mengantar karya-karya seniman Sujoyono, ya mereka pasti bawa ke tempat orang tua saya dulu, baru dikirim ke Bogor oleh bapak saya biasanya. Nanti karyanya Hendra, karya siapa yang mau itu dikoleksi oleh Bung Karno biasanya melewati pintu masuknya lewat orang tua, jadi ya bapak saya bukan sebagai siapa-siapa, tapi yang mengantar, paling enggak mengantar karya itu. Dan Bung Karno pun tidak membayar lunas, maksudnya dia bayar beberapa kali karena gajinya nggak cukup untuk bayar karya seni. Nah tetapi bahwa keputusan saya itu untuk drop out itu memang sebagai mimpi untuk tidak memiliki ijazah gitu. Jadi waktu sebelum masuk pun saya ingin jadi seniman gitu. Jadi emang prefer untuk kalah ya waktu itu? Prefer untuk punya cita-cita yang tidak apa namanya, dibayang-bayangi oleh cita-cita yang tidak datang dari diri sendiri. Karena gini, kalau saya lulus, kan banyak saya tanya teman-teman saya, kita ingin lulus atau nggak lulus? Oh saya ingin lulus. Kenapa lulus? Supaya membahagiakan orang tua katanya gitu. Tapi teman-teman yang lulus ini selalu ditanya orang tuanya, kamu sudah lulus, sekarang kamu kerja di mana? Nanti dia kerja, setelah kerja ditanya lagi, kamu kok nggak ada pasangannya? Ya, istri misalnya. Kalau udah punya istri, punya anak, anaknya ditanya sekolah di mana yang bagus. Banyak sekali orang yang cita-citanya itu terbayangi oleh. Jadi bayang-bayang terus ya, kayak dikejar-kejar. Jadi bukan cita-cita sendiri. Begitu saya drop out, orang tua saya membiarkan dan saya berjalan dengan cita-cita saya yang dari tidak ada titel ini kan. Dan itu menjadi mewah gitu. Jadi lebih bebas ya. Jadi lebih ini tidak karena siapa-siapa gitu. Itu apa? Sukses atau tidak sukses itu bukan masalahnya, tapi struggle-nya itu saya gitu. Saya ingin menjadi diri saya gitu kan. Ini sebelum dilanjut ya, tadi ada satu note yang lo harus inget ya, gimana kelihatannya seberapa pentingnya mengkoleksi karya seni. Ini Mas Heri Dono adalah seorang artis yang menurut gue living legend. Dan salah satu yang gue barusan tangkap juga, beliau mulai tercerca semangat itu saat melihat karya-karya yang luar biasa. Jadi itu jadi satu important point juga. Kenapa gue sering ngomong, ayo start collection, art koleksi seni. Kadang itu bisa menginspirasi diri lo atau anak lo. Lanjut lagi Mas. Iya. Kayaknya itu penting buat jangan sampai terus nanti hilang di notesnya itu. Mas, tadi setelah keluar dari kuliah dengan kondisi seperti itu, apa yang dilakukan Heri Dono? Iya, jadi apa namanya, waktu itu jadi saya waktu itu tahun 88 atau 89 itu saya ke Bali dan ketemu seorang etnolog namanya Dr. Urs Ramsayer gitu ya. Dia buat buku namanya Art and Culture in Bali gitu, seni dan budaya Bali. Jadi orang masih hari ini pun bisa beli buku itu. Nah itu saya ketemu dia di rumahnya Cokorda Gede Dangin itu di Iseh ya, di atasnya Kelungkung, dan itu tinggal di rumahnya Walter Spies ya waktu itu. Saya tidur di rumah Walter Spies. Buka jendela, pemandangan seperti lukisan Walter Spies. Yang dilukis itu ya? Iya. Jadi tidur buka jendela, wah ini kenapa Walter Spies dapat ide ya? Jadi dari situ dia bilang kakak dia ada di Basel di Swiss, di rumah yatim piatu namanya Waisenhaus. Rumah kira-kira abad ke-18 gitu ya, rumah-rumah yang temboknya tebel-tebel gitu. Apa tangganya juga dari kayu yang pakai tambang gitu supaya nggak terpleset ya. Jadi kayak film sihir gitu. Kayak Harry Potter gitu ya? Kayak Harry Potter gitu.
Wah, di situ saya tinggal memberi workshop anak-anak yatim piatu, bikin lukisan, bikin topeng, bikin wayang gitu ya. Dan di situ selama 6 bulan. Jadi waktu saya naik sepeda itu saya ketemu sama Dr. Cheryl Haring yang dari dari Helvetia itu, Yayasan Helvetia yang mensupport seni dan budaya gitu. Dia bilang kamu bukan di tempat itu harusnya, kamu tempatnya di tempat pertukaran seni dan studio internasional gitu. Namanya IAAB, International Aushaus Atelier Basel gitu. Rumah Bauhaus ya, yang rumah sangat kontemporer. Nah di situ di sampingnya Sungai Rhein ya. Nah di situ saya tinggal 6 bulan dan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Baseland dan Baselstad gitu. Karena Basel itu ada sungai, jadi dua institusi itu mendukung pembiayaan saya gitu. Disupport dua-duanya. Dua-duanya. Terus udah gitu saya bisa pameran di Museum Etnologi. Waktu itu namanya masih Museum de Kulturen, jadi Museum Volkskunde, Museum Etnologi. Terus mereka ganti menjadi Museum de Kulturen, Museum Kebudayaan. Karena mereka sebenarnya punya kesadaran untuk merasa malu masih melihat hal-hal di luar Eropa itu dengan pemikiran etnik gitu ya. Mereka pakai Museum Kebudayaan. Jadi saya pameran tunggal di situ. Tunggal di museum. Judulnya Unknown Dimension. Ngapain tuh Mas Heri dulu? Saya bikin performance dengan Profesor Dieter Mack yang ahli gamelan itu. Kemudian dengan seorang muridnya dari Arab gitu. Abbas atau siapa namanya itu main perkusi. Jadi kita action painting dengan dia Profesor Dieter Mack dengan piano gitu ya. Jadi saya pakai kimono gitu karena saya beli di Munchen. Terus kita action selama setiap minggu kita buat action painting gitu. Dan waktu itu wayang-wayang saya, wayang legenda juga dikoleksi oleh orang-orang Swiss, lukisan-lukisan juga. Oh, diapresiasi betul ya Mas Heri udah di zaman itu? Ya, zaman itu menarik. Kalau saya karya yang dikoleksi, mereka minta saya makan malam di rumah mereka. Habis itu masih dikasih hadiah lagi. Ini aku kayak dengar cerita Raden Saleh tapi ya kayak early ini ya sekarang. Bener, di 9 ya. Ini seperti apa ya, begitu di sana tuh mereka kalau punya koleksi, mereka tuh bangga kalau bisa menceritakan hasil koleksi mereka gitu. Jadi mereka malu kalau misalnya mereka mengundang tamu tapi nggak bisa menceritakan koleksinya kan. Nunjukin intelektual yang tinggi ya itu. Jadi saya ke rumah-rumah itu dapat hadiah lagi, ke rumah siapa makan-makan dapat hadiah lagi gitu. Jadi akhirnya dari hasil penjualan karya itu saya bisa keliling Eropa karena waktu itu saya dapat visa kerja. Jadi bisa ngurus visa di sana, di kedutaan Italia atau di kedutaan Belanda atau Jerman. Jadi saya naik kereta keliling-keliling, lihat Venice Biennale, lihat pameran tunggal Anselm Kiefer di Berlin. Kemudian juga ketemu seniman-senimannya, pula juga ada Art Basel di Messe di Basel itu, di Swiss. Jadi saya menjadi orang lokal gitu. Dan yang menarik adalah saya seperti menjadi orang sana gitu, bukan berjarak. Jadi kalau seni itu bisa mudah dipelajari ya, tapi kalau kebudayaan itu banyak misterinya yang harus kita pelajari gitu. Harus punya kedekatan yang lebih ya? Yang lebih. Jadi akhirnya kita bisa tahu ini karakter kebudayaan lokalnya gitu. Nah dari Swiss ke Perancis, ke Austria gitu keliling dan melihat selalu ke museum-museum. Sama juga waktu itu saya berpikir karya seniman siapa yang dari Indonesia dikoleksi oleh museum gitu. Waktu itu saya ingin melakukan riset karya-karya siapa yang masuk museum gitu, karena ada kebanggaan kalau karya seni Indonesia masuk museum. Pastilah, maksudnya even bukan kita tapi ini dari negeri gue nih. Dari negeri gue, tapi persoalannya jangankan kita ngomong seni rupa Indonesia, letak Indonesia saja mereka tidak memberi informasi yang benar. Jadi di sana semua dietnikan, misalnya
di acara televisi itu saya pernah lihat kebudayaan Nias, kebudayaan Bali, kebudayaan Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, tapi nggak pernah mereka cerita Indonesia. Nah, di situ saya merasa panas dan harus menunjukkan ke mereka bahwa ada kebudayaan-kebudayaan kontemporer gitu ya, yang saya mencoba untuk melakukan perlawanan gitu. Jadi kalau saya belajar bahasa Inggris di Jakarta pada tahun 84 itu konsepnya adalah bukan berarti saya harus menjadi orang barat, tetapi bahasa ini bisa menjadi perlawanan ketidakadilan dengan bahasa universal mereka gitu ya. Nah di situ mereka melihat bahwa karya saya ini di waktu di Swiss dianggap sebagai epigon dari Picasso, kubismenya itu. Saya bilang bahwa saya tidak kenal secara pribadi siapa itu Picasso, tapi yang saya tahu Picasso itu dianggap sebagai anak-anak yang baru belajar kubisme bagi orang Afrika. Karena di Afrika mereka sudah bikin topeng, bikin patung-patung kubistik, dan Picasso seperti anak-anak yang bermain-main dengan kubisme itu. Saya bilang gitu. Tapi secara pribadi saya tidak kenal Picasso. Dan saya bilang juga, sebelum Picasso lahir, sudah ada wayang beber yang matanya itu sudah keluar dari wajahnya. Dan apalagi kalau melihat rerajah Bali yang sangat kubistik dan surrealistik gitu. Jadi sebelum Picasso lahir sudah ada lukisan kaca yang surrealistik, sudah kubistik. Nah ini sanggahan-sanggahan ini juga semacam menampar mereka bahwa ada kebudayaan tinggi sebelum seniman modern muncul di Eropa gitu. Gila, aku jadi ini menarik banget Mas Heri. Maksudnya saat orang biasanya terpukau saat mirip Picasso atau lahiran Picasso, whatever they say it. Tapi Mas Heri bisa berani dengan gagahnya ngomong Indonesia dulu udah lebih keren daripada lo. Bener. Karena kebudayaan Barat itu sebenarnya akumulasi dari pemikiran-pemikiran yang ada di daerah Jazirah, Persia, Yunani itu sebagian masih kita anggap Asia gitu ya. Mesir, kemudian India gitu ya, Asia Tenggara gitu. Itu kebudayaan tinggi yang terakumulasi ketika Andalusia itu menjadi pintu gerbang mereka untuk pemikiran-pemikiran Asia yang masuk ke Eropa gitu. Jadi kalau orang Eropa mengatakan kepada kita, kamu dari Asia Tenggara gitu ya, kita juga bisa mengatakan bahwa mereka tinggal di semenanjung Asia. Karena Eropa itu cuma semenanjung kecil dari Asia yang tidak berjarak gitu, secara geografis. Berarti sebenarnya Mas Heri, kalau yang aku tangkap ya, di sini Mas Heri men-showcase bahwasanya Indonesia itu punya kesetaraan yang enggak, bahasa kasarnya begini, Mas Heri nggak suka kalau Indonesia dilihat sebelah mata dan dianggap oh lo mulai keren sekarang. Iya. Apa benar maksudnya? Apakah itu yang benar yang aku tangkap? Iya. Jadi kita semacam selalu diklaim sebagai the third world countries, salah satu negara dunia ketiga yang kurang ya, yang selalu mengekor. Ya, padahal sebetulnya Indonesia itulah tempat pertemuan seluruh kesenian ataupun kebudayaan dunia yang meeting pointnya ada di sini. Entah itu bahasa, entah itu seni, kebudayaan, itu meeting pointnya di sini. Semua kesenian kita nggak harus menjadi pusat ya, tapi semua bercampur baur di sini dan menjadi Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, menjadi berbeda-beda, dan perbedaan ini justru memberi kekayaan ya, dalam kebudayaan. Itu yang mereka sampai sekarang juga surprise ya, dengan bagaimana eksisnya Indonesia dengan semua yang berbeda tapi berjalan bersama-sama gitu. Mas, aku ngelihat juga satu hal ya. You're not just talking about the culture, tapi juga Mas Heri membawa culture itu di dalam keseniannya Mas Heri. Kayak aku ngelihat, let's say di belakang ini wayang, ada rasa wayang di dalam karyanya. Walaupun itu dengan kontemporer, dengan gayanya Heri Dono.
tapi ada jiwa-jiwa nasional atau Nusantara di dalamnya. Iya, jadi sebetulnya gini, ada kebudayaan-kebudayaan di daerah Yunani yang disebut sebagai Karagiosis, Turki, segala ada Karagiosis. Tapi wayang mereka dipengaruhi oleh kita yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana hebatnya kita mempengaruhi Yunani, Turki. Tahun 20-an Egon Schiele itu sudah dipengaruhi oleh wayang. Banyak sekali seniman-seniman tergabung pada wayang itu di dunia. Dan kita sendiri menganggap itu masa lalu dan kuno gitu. Jadi saya kira ini ironis, kita yang punya kebudayaan tinggi seperti ini, kita menganggap itu tidak bernilai gitu. Jadi waktu saya ketemu Sukasman, guru wayang saya itu, dia bilang bahwa tradisi itu bisa hilang, itu bukan karena ada kebudayaan lain yang mengkolonisasi, tetapi orang-orang yang tidak menghidupkan itu dari dalam tradisi itu sendiri. Tidak ada orang-orang yang aktif, tidak sebagai penonton, tidak sebagai pemain. Mereka ingin aman-aman saja mengambil kebudayaan impor yang tidak ditekan oleh tradisi gitu. Karena kelemahan seni tradisi itu adalah para senior yang tidak menginginkan para junior itu mengembangkan diri dengan persepsi mereka gitu. Mereka ingin membuat pakem yang dimuseumkan tidak boleh berubah gitu. Padahal waktu mereka muda pun mereka merubah itu ya. Itu makanya kalau kita ngelihat beberapa karya Mas Heri sebenarnya mengikuti, cuman di satu sisi juga ada pakem-pakem yang you make yourself ya. Ya, saya membuat pakem sendiri karena tugas seniman adalah membangun tradisi baru. Tugas pemerintah adalah melestarikan tradisi itu gitu. Kita bukan dari pihak pemerintah, kita pihak dari seniman yang kreatif. Kita harus memposisikan diri membangun tradisi baru itu sehingga pakem-pakem baru akan muncul menjadi kontribusi untuk membangun roh kebudayaan itu untuk berjalan terus gitu. Lo tau nggak apa namanya yang barusan Mas Heri omongin tuh, yang seniman dari luar negeri itu bukan seniman main-main. Di mancanegara itu seniman world recordnya udah sampai 500 miliar lebih. Itu yang terinspirasi dari wayang, maksudnya beberapa karyanya. Betul. Bahkan kemarin aku sempat dengar Mas Heri ngomong gimana even Lion King datang terinspirasi, gimana Mas? Iya, dari Julie Taymor yang datang ke Jogja pada tahun 74 gitu ya. Dia melihat tradisi, melihat wayang, melihat tari yang tidak terkotak-kotak ya, kebudayaan yang tidak terkotak-kotak. Yang membuat kebudayaan terkotak-kotak itu kebudayaan barat. Ini musik, ini tari, ini seni rupa. Akademi seni kita juga ngikutin itu juga gitu. Tetapi di model-model sistem tradisi itu tidak ada pengkotakan itu, semua cair. Seorang petani misalnya di Bali habis nyangkul pulang mau main wayang, mau dia main gamelan atau melukis buat patung, itu tidak ada pembagian wilayah karena ekspresi kebudayaan tradisi seperti wayang itu tidak ada pembagiannya gitu. Nah, ini kesadaran ini malah orang luar yang lihat. Seperti Julie Taymor, dia bikin Lion King, bikin film Frida Kahlo sebagai sutradara gitu ya. Dan dia juga pengen tahu Sudeka Lahan tuh Heri Dono karya-karyanya gimana yang dipengaruhi wayang. Jadi dia datang ke sini beberapa tahun yang lalu sebelum Covid. Mas Heri, aku dengerin cerita Mas Heri tadi. Ada satu hal yang wondering aku. Dari Bud Mukhtar, seniman-seniman hebat waktu itu bilang, "You udah matang." Sampai ke Basel, di sana orang yang cukup established juga ngelihat, "Lo nggak pantas di sini." Sebenarnya kondisinya tuh apa yang bikin mereka melihat Heri Dono tuh ada something yang penting di dalamnya? Ya, karena mereka itu melihat kita kan melakukan conversation gitu ya. Terus juga dia lihat karya saya juga, dan dia melihat kalau sebetulnya saya tidak di tempat yang seharusnya tidak di situ gitu. Saya harus di satu tempat yang saya akan melakukan dialog dengan seniman-seniman internasional gitu kan. Jadi bukan dari saya menawarkan diri, tapi dari potensi yang ada itu saya ditawarkan untuk itu. Dan saya siap untuk, bukan menjadi kesombongan, tapi dari profesi yang ini saya akan
akan apa ya, mungkin dengan keras kepala akan memperlihatkan kemampuan saya gitu. Dan terbukti artinya kan? Iya, bukan saya apa namanya itu nggak punya alasan dan ada banyak referensi karena ibu saya itu kan suka membaca dan saya juga jadi orang yang suka usil yang membaca buku-buku gitu. Jadi selain itu waktu remaja itu kan saya sering di Radio Arif Rahman Hakim tuh di tim itu, di depan pintu gerbang tim itu ada Radio Arif Rahman Hakim, Radio ARH itu. Jadi waktu remaja tuh kumpulnya di situ dan nanti masuk ke tim ketemu Ami Priyono gitu ya di Dewan Kesenian, ketemu Pak Mustika gitu, nanti ketemu sama orang-orang. Ketemu seniman-seniman gitu. Jadi dan saya waktu itu misalnya nongkrong di tim, tahu-tahu diundang oleh Hari Rusli, ayo kamu nonton konser saya gitu. Nanti terus ketemu sama itu apa namanya Ikra Negara gitu, orang-orang teater kayak gitu. Jadi kita di tim itu udah kayak tempatnya nggak berisik gitu, udah kayak di perkampungan di Jakarta, udah dikelilingi pohon-pohon, ada warung-warung gitu, itu menarik sekali gitu. Nanti apa namanya ke Galeri Cipta, lihat pameran, terus nanti ke Teater Arena atau teater tertutup, teater terbuka gitu ya. Dan saya sering gratis gitu, karena yang panitianya tahu saya nyelonong-nyelonong masuk pintu, udah tahu di teater terbuka gitu. Jadi saya nonton misalnya pertunjukan Rendra itu judulnya Sekda itu tahun 77. Saya nonton di tim itu. Dan itu cukup menginspire juga ya Mas Heri? Menginspire juga, tapi pada akhirnya saya juga sering bertemu Rendra di Australia, di Jepang gitu. Jadi malah satu lintingan akhirnya? Iya, jadi kita sering diskusi. Nah ini yang saya kira kurang tahu ya, tapi kalau umpamanya kita kekurangan pengetahuan untuk berdialog, itu juga kita sengsara juga. Karena kita nggak punya bahan-bahan untuk melakukan apa ya, interaksi pemikiran gitu. Jadi kalau saya ketemu orang hebat gitu ya, yang paling penting adalah saya berdialog dengan mereka, bukan saya foto bareng sama mereka, tapi bagaimana pemikiran saya bisa mempertanyakan dia dan dia mempertanyakan saya gitu. Jadi ada penyetaraan dan connection ya? Dan connection, bukan saya foto bareng terus berarti setara gitu, bukan. Karena pemikiran misalnya Gunawan Muhammad atau Jim Sepangkat atau apa namanya, misalnya dengan waktu ngomong sama ketemu Pak Afandi gitu. Jadi pada satu saat misalnya saya harus ada kritik lukis ya di kampus, tapi karena waktu itu belum ada bis kota di Jogja, belum ada ya. Jadi saya bawa pakai kol kampus sampai kantor pos. Di situ ada tukang bubur kacang hijau dan Afandi lagi makan di situ. Dan langsung saya minta kritik dari Afandi dari karya saya itu. Habis itu saya nggak ke kampus, nggak meneruskan kampus, saya pulang lagi karena yang kritik sudah Pak Afandi kan. Lebih berharga daripada itu kampus. Udah segala-galanya begitu Afandi membuat kritik itu udah saya pulang gitu. Nah, itu kalau boleh tahu aku jadi penasaran. Waktu itu Pak Afandi ngomong apa, Mas? Pak Afandi waktu itu melihat bahwa karya saya dipengaruhi oleh Sujoyono waktu itu. Karena karya saya masih, kan dulu melukis itu on the spot ya, di daerah Kauman, di mana gitu ya, itu saya bikin dengan warna-warna dan realisme yang tidak fotografis ya. Realismenya itu kadang-kadang kayak karya Sujoyono kan tangannya lebih panjang atau itu nggak masalah, tapi ekspresi itu kena gitu. Dan Afandi bilang itu langsung balik saya waktu itu. Tuh ada air, minum dulu sambilan. Wah ini nih air. Thank you. Mewah. Wah ini nih. Thank you. Nah, Mas Heri ngelanjutin yang tadi ya. Kan Mas Heri akhirnya itu ke luar negeri dan banyak berdialog juga sama seniman-seniman luar negeri kan. Gimana akhirnya storytellingnya bisa sampai akhirnya karena aku tahu banyak museum-museum mengkoleksi segala macam. Itu gimana prosesnya, Mas? Prosesnya itu pertama saya diundang di pameran-pameran galeri ya. Pertama galeri, kemudian yang menarik itu ada tahun 87
karya saya belum berkeluar negeri 87, tapi pameran di Swiss. Di Galeri Gilabert namanya. Jadi Galeri Gilabert ini dia dari Jerman, tapi dia bikin galeri di Swiss. Tapi dia nggak pernah mengembalikan lukisan saya. Jadi sudah 3 tahun tidak dikembalikan sampai tahun 90. Dia surprise waktu saya datang ke Swiss. Kamu kok bisa sampai sini katanya gitu. Dia melihat bahwa orang Indonesia nggak mungkin lah bisa sampai di Swiss. Dan saya ada teman lawyer di Basel itu, kita datang bareng untuk mengambil itu lukisan saya. Oh, tadinya bandel dia, dipikir oh udah hilang gitu. Hilang nih, ternyata enggak, ternyata saya bawa itu. Jadi saya kadang-kadang menariknya di situ bereksperimen untuk kita nggak tahu nih orang Indonesia ini bisa sampai San Moritz ya, bisa sampai Alpen ya, sampai Sifton Piz Gloria, sampai ke Zermatt gitu ya, ke puncak-puncak gunung Alpen di Swiss gitu. Itu karena kesenian gitu. Jadi kalau waktu itu lukisan saya terjual tahun 91 di Swiss, itu uangnya saya pakai untuk keliling lihat museum-museum, dan saya pikir dalam waktu itu uang bisa dicari, tapi mensponsori diri dari karya seni sendiri ke luar negeri dan survive itu saya kira lebih membanggakan gitu. Jadi sponsor saya keliling-keliling ke negara-negara Eropa itu sponsornya karya saya gitu. Wow, berarti benar-benar sendiri, itu benar-benar apa ya? Karya itu bisa mensponsori kegiatan kita gitu. Jadi emang supporting by yourself ya? Iya, dan juga dikembalikan istilahnya dalam dunia spiritual tuh, semua ilmu pengetahuan dan apa yang kita dapat dari kehidupan tuh kita kembalikan kepada masyarakat, kebudayaan dan alam gitu. Jadi nggak ada yang kita bawa mati gitu sebenarnya. Jadi itu melalui kesenian kebudayaan itu bisa terjadi itu kita kembalikan semua. Jadi kalau hal itu bisa kita laksanakan itu udah luar biasa. Nantinya kita bisa mendapat uang lagi untuk membuat program-program baru seperti Studi Kalahan ini kita bangun ini karena saya juga nggak ada keluarga, legasinya ya ini untuk kepentingan Indonesia gitu kan. Jadi nggak ada pikiran-pikiran penumpukan, nggak akan saya bawa mati itu semua. Jadi emang benar-benar dilepas begitu aja ya Mas Heri. Tapi kayaknya malah dengan apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh ya udah dilepas gitu aja, artinya legowo. Tapi memang dibuat sistemnya supaya itu tidak hilang gitu ya, supaya ini terjaga dan ini menjadi kontribusi pengetahuan untuk generasi berikutnya gitu. Dan menjadi impactnya kalau dari yang tadi Mas Heri omongin, akhirnya juga bisa become movement kemana-mana sampai keluar negeri segala macam. Iya. Saya pikir begini, begitu kalau ada air hujan kita tampung dan kita genggam, kita nggak dapat airnya. Biar aja yang tumpah-tumpah juga biar aja, tapi kita juga dapatkan sesuatu kan gitu. Jadi keberkahannya di situ. Mas, aku tahu ada you become one of the most artis yang di skala internasional tuh, di skala dunia paling banyak ikut biennale. Tapi juga Mas Heri adalah seorang seniman yang banyak dikoleksi sama museum kelas dunia. Mas Heri Dono, ini mungkin satu pertanyaan buat teman-teman juga bisa terinspirasi biar bisa kebayang perjalanan karirnya Heri Dono. Mas, selama you di luar negeri, Mas Heri Dono tuh udah pameran sama siapa aja seniman-seniman ternama? Ya, saya pameran dengan seniman Nam June Paik ya, seniman video, kemudian dengan Yayoi Kusama gitu ya. Terus dengan Kristo yang membungkus-bungkus bangunan, pulau segala macam gitu. Kita makan bareng-bareng juga sama Kristo, sama Jean-Claude waktu itu di Florence di Itali. Dan juga pameran banyak sekali dengan banyak seniman ya yang saya kadang-kadang nggak bisa ini sebutin satu-satu karena banyak sekali. Misalnya
Dan itu relationnya juga as a friend ya, Mas? As a friend, dengan Mona Houghton, dengan Tracy Moffat, banyak sekali itu. Yang bikin benang-benang juga jalan. Dengan apa, yang pameran di Museum Macan itu, dengan Shiota, Chiharu Shiota. Ya kita naik sepeda bareng kalau di Berlin itu biasa, itu waktu saya tinggal di sana gitu. Jadi tapi saya ingin menjadi orang lokal ya. Jadi balik ke Indonesia ya saya jadi begini. Tapi kalau udah sampai di sana ya saya ikut kebudayaan mereka gitu. Dan maksudnya artinya emang seniman Indonesia tuh sebenarnya punya yang taraf yang harusnya sama seniman-seniman luar juga ya, Mas? Iya, saya kira kita nggak boleh inferior gitu ya. Kita harus menganggap bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, kita semua setara gitu. Mas Heri? Ya. Ini mungkin satu hal yang bisa menginspire juga dengan hal itu ya. Bisa sebutin gak sih Mas Heri itu udah dikoleksi di museum apa aja? Iya. Jadi karya-karya saya itu dikoleksi museum di National Gallery of Australia di Canberra, Australia gitu ya. Terus ada di Museum Singapura, di National Gallery Singapura, di Kirishima Museum di Nagoya itu di Jepang. Kemudian ada juga di Musa Concert Hall di Kawasaki dekat Yokohama. Terus ada di ICC, itu Intercommunication Center di Tokyo. Juga ada di apa namanya, di Okinawa Museum di Jepang. Kemudian ada di Amerika Serikat di Ohio, juga di Asia Society itu di New York. Kemudian apa namanya, di Museum The Kulturen di Basel, Swiss ya. Terus ada juga di Museum Guggenheim Abu Dhabi, di Deutsche Bank di Berlin, di Jerman. Kemudian ada di Belanda di Tropen Museum di Amsterdam, dan juga di China di Guangdong Museum. Banyak sebenarnya, banyak lagi ya. Ini sampai struggling buat nyebutin dari bajaknya. Dan itu koleksi ya, bukan cuma dipamerkan ya, itu dikoleksi. Itu koleksi permanent collection. Wow, itu artinya kalau dibilang tadi Mas Heri adalah salah satu harapannya untuk ngenalin kesenian Indonesia di mata global, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya, Mas. Iya, sudah. Karena untuk di koleksi museum itu mereka punya tim commission yang ketat ya. Untuk karya itu bisa masuk ke museum itu. Itu nggak mudah. Misalnya walaupun karya mahal apapun belum tentu bisa masuk ke museum. Nah ini mungkin buat teman-teman juga ya. Kenapa gue nanya hal ini? Karena ini important banget. Artinya seorang seniman Indonesia punya quality yang luar biasa. Buat lo bangga juga bahwa negeri kita kayak Mas Heri Dono dengan culture dan rata-rata karyanya itu bersumber dari kultural Indonesia, itu diterima di global internasional. Dan Mas coba tadi bisa dijelasin sedikit nggak? Karena itu benar kata Mas Heri kan, artinya untuk sebuah karya itu dikoleksi di museum tuh punya kriteria yang cukup tinggi kan? Betul. Jadi apa, konsep-konsepnya gitu ya. Jadi misalnya awal-awalnya itu kan waktu saya studi di Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI waktu itu tahun 80-an itu, saya waktu itu menggabungkan antara konsep animasi dengan animisme gitu. Jadi life is a cartoon gitu ya. Karena banyak persoalan-persoalan politik, sosial yang bersifat anekdot gitu. Seorang yang di penjara itu bisa keluar tiba-tiba ada di Hong Kong, tiba-tiba ada di negara lain. Itu jeruji itu kok orang itu bisa lolos, itu kan kartun sekali gitu ya. Jadi saya mengasosiasikan seperti film-film kartun ya. Jadi di dalam apa namanya,
pemikiran animisme itu semua benda itu memiliki roh gitu. Jadi kalau kita lihat elemen-elemen dasar dari kehidupan tuh, dari alam itu ada yang namanya angin, ya. Kemudian ada air, ada api, ada tanah. Itu semua ada di dalam tubuh manusia sebagai mikrokosmos, sebagai jagat kecil kehidupan ya. Tapi di mikrokosmos itu ada juga ya elemen-elemen itu. Artinya tiap-tiap elemen itu adalah roh gitu, memiliki roh. Tetapi di dalam film kartun itu juga semuanya memiliki roh. Kursi bisa lari misalnya, setetes air bisa tersenyum. Orang jatuh dari tingkat 50 cuma bikin lubang di tanah ya. Orang ditembak lubang-lubang badannya keluar air atau apa. Jadi semua kehidupan di kartun itu sama, di animisme sama gitu. Nah, ini menjadi problem yang unik. Kalau ini dikoleksi oleh mereka, ini ada persoalan-persoalan universal, tapi juga ada parodinya gitu. Karena seni-seni kontemporer itu umumnya adalah memparodikan yang serius. Kalau masih serius, dia masih modern gitu. Belum jadi kontemporer ya? Belum. Kontemporer itu udah kadang-kadang destruktif gitu ya. Kadang-kadang dia selain destruktif juga kadang-kadang destruktif bukan berarti merusak ya. Itu sama dengan konsep ketika ada tesis, dia ada antitesis dan kemudian ada sintesis ya. Sama di dalam agama Hindu ada Brahma, dewa pencipta alam, Wisnu, dewa pemelihara alam, dan Shiva, dewa pemusnah. Karena kalau tidak dimusnahkan tidak ada penciptaan baru, selalu begitu. Jadi dalam kesenian itu kita selalu mencari antitesis, apa yang kebenaran baru bisa kita buat ya. Bukan cuma mengekor apa yang sudah di konvensi bahwa harusnya begini gitu, bukan, tapi mencari celah antitesisnya gitu. Ini kalau ngomongin udah, aku juga sangat penasaran dengan karya-karya Mas Heri Dono. Salah satu yang menurutku unik dan menarik adalah Mas Heri Dono bukan cuma seorang seniman yang melukis, tapi juga membuat instalasi-instalasi yang sangat impresif kalau menurutku. Itu startingnya gimana sih Mas? Kok bisa terbikinnya instalasi ini apa menurut Mas Heri? Jadi instalasi itu kita membicarakan keruangan ya. Di situ kenapa saya bikin seni instalasi itu? Pertama, saya waktu masih kuliah itu terobsesi oleh apa-apa yang kita sebut sebagai anti gravitasi gitu. Karena saya SMA-nya di ilmu pasti alam ya, mempelajari fisika, biologi, kimia, matematika gitu ya. Semua yang saya pelajari yang pasti-pasti. Tetapi menariknya begitu sekolah di sekolah seni rupa, hal-hal yang menarik itu yang tidak pasti. Karena kebenaran seni adalah kebenaran yang sifatnya multi-interpretatif. Tidak ada kebenaran absolut di situ. Science itu memerlukan atau selalu berpikir bahwa semua harus benar dan absolut gitu ya. Tapi kalau di dalam seni sifatnya tidak pernah ada yang absolut, karena interpretasi penonton pun juga dibebaskan ya untuk menerjemahkan karya itu apa. Seperti misalnya lukisan Mona Lisa gitu ya, karya Leonardo da Vinci itu arti senyuman itu apa, sejarahnya apa dan macam itu boleh, semua boleh karena multi interpretatif gitu ya. Nah, saya bikin seni instalasi itu karena keruangan itu tidak hanya tembok ya. Dia bisa lantai, bisa langit-langit, bisa hologram suatu saat, bisa sesuatu yang virtual reality atau robotik dan lain-lain ya. Itu saya kira dalam sejarah seni itu semua aliran-aliran dalam seni modern itu menyangkut fenomena sains dan teknologi yang berkembang pada saat itu gitu. Misalnya, kenapa muncul impresionisme? Di dalam impresionisme itu kebetulan waktu itu sudah ada revolusi industri dan sudah ada pabrik yang bisa menciptakan cat di tube-tube.
Yang sebelumnya di zamannya Rembrandt ya orang harus bikin cat sendiri di studio. Dia nggak bisa keluar dari studio. Dan pada waktu itu bola lampu diciptakan, semua tergila-gila pada cahaya gitu. Fenomena sains dan teknologi mempengaruhi itu. Kubisme itu juga dipengaruhi dengan adanya fenomena 3D. Seandainya ada 3D printer saat ini, Picasso mungkin nggak ngelukis kubisme. Karena XYZ dari perspektif itu sudah bisa di copy dan di print dari seluruh arah gitu ya. Jadi seperti Escher itu, pelukis Escher juga dia seorang mathematician yang bikin double belt atau apa seperti belt untuk mobil itu kan dua-duanya habis tuh angka 8 dan angka 8. Nah dia bikin dalam lukisan ada burung yang ke sana, burung ke sini, warnanya hitam, warnanya putih, perspektifnya juga double belt gitu ya. Secara matematik gitu. Nah itu dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi, tapi diterjemahkan lewat seni gitu. Itu banyak sekali pointillisme segala macam itu karena ada perkembangan sains dan teknologi gitu. Jadi ketika ada fotografi ada pertanyaan-pertanyaan dari sini, kenapa kita harus melukis realis lagi? Itu sudah bisa persis dengan fotografi dengan kamera obscura gitu ya. Yang diciptakan awal-awalnya oleh Al-Haytham misalnya. Jadi saya kira seni itu menarik ya untuk melihat fenomena itu, dan saya bikin instalasi bukan karena saya ikut-ikutan seni kontemporer di luar negeri itu instalasi, karena konsep-konsep keruangan mereka berbeda dengan konsep keruangan yang ada di Indonesia ya. Karena pada waktu itu saya melihat bahwa ada teori mandala gitu. Mandala itu seperti Candi Borobudur atau di Tibet ya mandala. Di dalam teori mandala itu tidak ada konsep subjek dan objek. Konsep subjek seniman sebagai subjek dan model atau orang apa-apa sesuatu di luar seniman adalah objek. Itu konsep-konsep yang sangat kolonialistik. Gitu. Sentralistik dan kolonialistik gitu ya. Konsep mandala tidak ada objek, semuanya subjek. Gitu. Nah di sini instalasi itu masuk di konsep itu, bahwa keruangan itu kita hargai sebagai subjek semuanya, karena penonton berada di ruang yang sama dengan instalasi. Kalau lukisan walaupun di ruang yang sama, kita membicarakan lukisan itu. Ada dimensi, ada pembatas ya. Ada pembatas. Patung juga gitu, kita membicarakan tekstur dan lain-lain itu dan berjarak ya. Tapi instalasi keruangannya gitu. Dan di barat ada juga konsep misalnya seperti Gestalt ya, teori Gestalt atau Gestaltung di Jerman misalnya. Itu mengenai optical mata tentang keruangan dan bidang gitu ya. Itu ada konstelasinya di dalam konsep itu. Jadi konsep-konsep Gestalt dan mandala saya padukan untuk mencari formula untuk konsep seni instalasi. Ini jadi insight yang sangat menarik sih Mas. Ada satu catatan juga Mas. Kemarin tuh kan aku ngelihat live paintingnya Mas Heri Dono langsung di depan mataku. Aku sempat nyatet dikit. Apa sih yang menarik dari Heri Dono? Ini catatan kecil lah. Nggak tahu benar, nggak tahu salah. Namanya orang ngelihat kan. Iya, iya. Menurutku Heri Dono adalah seorang seniman yang punya terah budaya lagi balik, tapi dia bisa menggabungkan dengan futuristik. Jadi you become like A bridge. the bridge between yang udah lama banget kayak wayang dari tadi kita ngobrolin sama ngobrolin yang masa depan, atau mungkin hari ini tapi cuman beberapa orang yang baru notice. Kayak ngomongin angkasa, gimana entarnya kita di bumi ini butuh adanya tempat baru segala macam yang udah agak futuristik menurutku. Sebenarnya yang pertanyaanku tuh, ide liarnya itu datangnya dari mana Mas? Iya, ide liar itu datangnya dari waktu yang nyata hari ini dengan waktu di wilayah spiritual itu berbeda gitu ya. Jadi
imajinasi itu kadang-kadang lahir dari faktor X di luar kita, yang jangan-jangan itu yang saya bilang tadi, bahwa bidadari itu ternyata inspirasi itu sendiri gitu. Nah, di dalam pikiran manusia itu tetap ada inspirasi ya, yang kalau orang itu wafat, jangan-jangan inspirasi itu tidak hilang gitu, tidak mati, dan selalu memberi ke yang lainnya. Karena kebudayaan, ada yang mengatakan kebudayaan itu selalu bergulir karena spirit-spirit ini memberikan dorongan ke seniman untuk memberikan imajinasi ini untuk kehidupan kebudayaan yang lebih tinggi gitu. Jadi dia seperti bumi yang berputar ini juga karena kekuatan-kekuatan itu ya. Jadi waktu imajinasi itu bisa ke waktu yang masa lalu dan akan datang itu. Dan keliaran itu juga bisa terjadi karena ada semacam stagnasi atau kebuntuan ya, yang kita itu menyerah begitu saja gitu. Nah, di dalam kreativitas itu, kebuntuan itu justru menjadi investasi kreatif ya, untuk kita berani meliarkan imajinasi. Ketika sains dan teknologi tidak bisa memberi solusi, memberi semacam kepastian, dunia imajinasi bisa secara liar memberikan jalan keluar, walaupun dia berupa persepsi ya. Jadi persepsi kebenaran yang dilakukan dengan kreativitas seni. Nah, misalnya ketika orang-orang itu melihat bulan pada waktu sebelum tahun 1969 ya, sebelum Apollo 11, sudah ada cerita-cerita tentang bulan, pergi ke bulan sebagai lagu, cerita folklore, ada kelinci di sana gitu ya, ada space antara bumi dan bulan gitu. Seniman-seniman membuat prediksi-prediksi gitu ya. Awal abad ke-19 Nikola Tesla udah melawan Thomas Alva Edison bahwa kita nggak perlu kabel-kabelan lagi lah, udah aja pakai atmosfer untuk mengkomunikasikan antar manusia gitu. Itu dia bikin remote control ya, segala macam gitu. Dan seniman-seniman ini seperti saintis juga sebetulnya. Dia mencoba ya, sekarang ini kita pakai handphone yang sebetulnya ya itunya kayak satelit-satelit ya, komunikasi tidak pakai kabel-kabel lagi gitu. Itu dunia imajinasi itu, liarnya itu memberi kontribusi pada perkembangan sains dan teknologi gitu. Misalnya orang terobsesi tentang planet Mars, padahal sudah ada cerita Flash Gordon sebelum Neil Armstrong menginjak kaki di bulan. Artinya bahwa imajinasi itu bisa lebih maju dari teknologi dan sains. Dunia seni itu sangat liar, dia bisa melompati gitu. Dan kadang-kadang malah tidak dihormati. Kayaknya seniman nggak pernah berkontribusi pada perkembangan sains dan teknologi. Padahal keliaran, misalnya ada Trigan Empire ya, komik Trigan Empire. Itu kan pakai pakaian Romawi tapi dia surfing di udara. Yang sekarang drone juga bisa gitu ya. Itu saya kira dunia imajinasi itu dunia yang harus diliarkan, karena kalau tidak kita menganggap bahwa kehidupan itu ya sudah gitu-gitu aja gitu. Seniman itu kontribusinya luar biasa sebetulnya. Dan banyak cikal bakal sains dan itu dari imajinasi keliaran itu ya. Iya, sebelum televisi muncul, orang bikin televisi, sudah ada lukisan tentang televisi. Kayak Simpson juga mungkin ya, Mas? Kayak Bart Simpson juga, kayak Bart Simpson. Benar. Mas, mungkin buat ditutupnya, hari ini boleh nggak berikan kami wejangan dari Mas Heri Dono, mungkin bukan cuma buat aku tapi juga buat teman-teman, buat hari ini ataupun buat 10 tahun, 20 tahun, whatever it is. Iya, saya kira teman-teman semua ini saya mudah-mudahan wejangan ini juga semacam bukan karena saya lebih tahu atau lebih mengerti tentang apa yang
apa namanya bisa kita kontribusikan dalam kehidupan ya, karena kata pengalaman itu kata dasarnya alam ya, bagaimana itu tidak lagi dalam teori. Jadi teori-teori itu boleh kita baca sebanyak-banyaknya, tapi dia bukan harus mengikuti teori yang ada gitu. Ketika kita membaca banyak teori, teori itu bisa kita lupakan dengan kenyataan yang ada pada hari ini gitu. Dia tidak jadi menara gading teori itu. Jadi referensi itu harus sebanyak-banyaknya. Ibu saya pernah bilang bahwa tidak ada buku yang jelek. Kalau kita baca buku yang jelek, kita jadi tahu, oh ini buku ini jelek. Itu menjadi signal bahwa di dalam kehidupan ini tidak hanya semua baik-baik saja gitu. Jadi secara literasi kita harus memperbanyak bacaan-bacaan buku-buku, kalau buku-buku filsafat, buku-buku pengetahuan apa saja gitu selain seni, karena seni tanpa filsafat adalah dekorasi gitu. Thank you so much Mas Heri Dono. Sama-sama. Buat waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini punya impact dan keberkahan tersendiri buat teman-teman semuanya, dan gue dan Mas Heri Dono juga. Semoga bareng-bareng kita terus bisa meledakin seni Indonesia. Thank you, Mas. Thank you. Waduh, Terima thank kasih. you so much.